dalam benak jajaran kami, Pak Sekda, para kepala UPD, dan seluruh para sahabat saya yang selalu mempersertai kegiatan sembari subuh. Ada Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, ada Ketua RI. Konon ceritanya dari teman-teman saya kabupaten kota lain, 3 organisasi Islam yang besar ini hanya di Kutai Kartanegara yang bisa selalu jalan subuh sama-sama. Kenapa? Karena saya bertanya beberapa sahabat saya kepala daerah, mereka baca di beberapa informasi pemberitaan, kok bisa ya Muhammadiyah, LDII, NU dan Kartanegara kok sama-sama subuh, gitu. Resepnya apa? Ditanya kepada saya. Saya belum ketemu sebelum resepnya. Ini ada kesadaran dari. Terima kasih para sahabat yang selama ini sudah selalu mempesertai kegiatan sembari subuh, dan Ketua Badan Pelaksana Pak Sekda selalu selaku eksekutif, dan khususnya Badan Pengelola dan Badan Pelaksana Pak Ustadz Bisron dan seluruh jajaran Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita diperkumpulkan di Masjid Agung Sultan Sulaiman ini. Kita sudah melakukan sholat subuh bersama. Kita lanjut dengan silaturahim. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah sekalian yang saya muliakan, sebetulnya subuh hari ini kita memenuhi undangan Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung, karena ada pengembangan unit usaha kedai kopi yang dikelola oleh pemuda remaja Masjid Agung Sultan Sulaiman. Jadi beliau menunjukkan lagi satu lagi kita namanya tenang ya. Sam kopi sama. Bapak Ibu jemaah sekalian, atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemilik aset Masjid Agung ini, saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Badan Pelaksana yang ex officio Pak Sekda, Badan Pengelola dan Badan Pelaksana Bisron, dan seluruh Bapak Ibu Bapak yang berada di struktur Badan Pelaksana Masjid Agung. Alhamdulillah, saya terima kasih bahwa pengelolaan Masjid Agung Sultan Sulaiman ini terus membaik, bahwa Masjid Sultan Sulaiman ini terus mendapat dukungan dan simpati partisipasi umat, sehingga dalam perjalanannya terkait dengan aktivitas ibadah dan aktivitas pengajian keagamaan berjalan dengan baik. Sudah ada peningkatan dan pengembangannya. Sekali lagi saya terima kasih Ustadz Bisron khususnya, karena memang pada waktu saya meminta beliau ini memegang Masjid Agung itu tidak langsung beliau setuju, Bapak Ibu sekalian. Banyak renungannya, karena sulit menyentuh Masjid Agung ini. Mohon maaf, kami pun selaku pemilik aset pada eranya itu ingin menyentuh Masjid Agung ini masih berani, takut musuh. Karena para senior yang mengelola Masjid Agung ini, terakhir saya sempat berbicara dengan sahabat saya almarhum Haji Juraimi, kita doakan almarhum ini, karena pada akhir beliau yang menjadi ketua Badan Pelaksana, karena
memang saya dekat sekali, saya aktif, saya satu kegiatan di kepramukaan, saya bicara, ayo kita benahi Masjid Agung ini, karena pengelolaan tidak sesuai dengan regulasi, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Beliau juga menyampaikan, oke, bersama kita kembalikan Masjid Agung ini karena aset pemerintah kabupaten, maka ada aturan ketentuan yang mengatur manajemennya, bagaimana pengelolaan dan pelaksanaannya. Alhamdulillah berjalan dengan baik proses itu, badan pengelolanya kita bentuk, badan pelaksananya kita bentuk, berjalanlah sampai pada hari ini. Kalau dulu kan namanya ada yayasan segala macam, padahal kalau aset pemerintah kabupaten nggak boleh ada yayasan. Nah, sekali lagi saya terima kasih dalam perjalanannya. Memang saya sering disampaikan oleh Pak Ustadz Bisron banyak hal di internal yang memang harus disesuaikan terus. Memang merubah pola pikir dan budaya kerja itu tidak semudah dibalik telapak tangan. Kalau di dalam teori ilmu manajemen modern itu yang terkait dengan perubahan. Kalau di pemerintah daerah reformasi birokrasi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya saya menetapkan tagline reformasi birokrasi itu sulit tapi bisa dilakukan. Tapi alhamdulillah saya terima kasih Pak Ustadz Bisron dan para sahabat yang berada di struktur badan pelaksana terutama, bahwa Masjid Agung Sultan Sulaiman ini sudah terus berkembang pengelolaannya. Kenapa memang pada waktu itu Bapak Ibu jemaah sekalian para sahabat kami terus berupaya karena kami berkeinginan Masjid Agung Sultan Sulaiman ini menjadi pusat role model masjid di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah ini mulai sudah menjadi role model. Makanya pada saat kita mengaktifkan kembali Dewan Masjid, saya juga minta Pak Ustadz Bisron juga pegang ini Dewan Masjid. Tidak ada lain maksud kami bahwa kalau khususnya di dalam urusan Dewan Masjid, Masjid Agung pemerintah kabupaten ini dikelola memang oleh orang-orang yang hatinya berjiwa masjid, dipastikan bahwa akan kecintaan, akan ketulusan untuk melaksanakan tugas itu bisa diwujudkan dengan baik. Jadi sekali lagi kesempatan silaturahim subuh hari ini atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saya sampaikan terima kasih, apresiasi. Semoga kita bersama bisa mewujudkan Masjid Agung Sultan Sulaiman ini menjadi role model masjid-masjid di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi terkait dengan peran fungsi masjid sebagai pusat tempat peribadatan, saya kira ini sudah terus membaik dan berjalan. Dan ini fungsi ini dipastikan akan terus baik. Hanya tinggal mohon maaf bagaimana pengelolanya saja, bagaimana takmir. Saya berkeliling di setiap masjid-masjid. Kenapa? Karena memang ada kesadaran umat untuk pelaksanaan ibadah datang ke masjid sholat berjamaah. Artinya tinggal bagaimana para pengelola, pelaksana dan takmir-takmir masjid itu menangani mengurus masjid dengan baik. Kalau fungsi ini mesti berjalan. Fungsi masjid sebagai pemersatu umat itu juga berjalan karena ini kesadarannya tumbuh. Tapi yang menjadi tantangan kita, salah satu fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan itu yang menjadi tantangan. Ini yang ingin kami wujudkan di Masjid Agung Sultan Sulaiman ini, masjid sebagai pusat pemberdayaan. Artinya masjid ini bagaimana mendorong ada aktivitas kegiatan keekonomiannya, terutama yang terkait dengan umatnya, jemaahnya, dan khususnya para anak-anak muda remaja masjid. Sekiranya ini, walaupun
Apa yang kita lakukan bersama di Masjid Agung ini terkait bagaimana kita melakukan tata kelola kawasan masjid ini menjadi kawasan ekonomi, walaupun kita belum bisa mencapai hal yang lebih besar. Kita memulai dari hal yang kecil, karena tidak ada hal yang besar kita capai kalau tidak kita mulai dari hal yang kecil. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah kita lakukan bersama di kawasan Masjid Agung ini itu tidak hanya berjalan dengan mudah. Ada pro kontranya, ada kritikannya yang selalu saya dengarkan, saya amati. Hari ini ada kritikan masjid itu dibangun wadang pedagang di situ rusak pemandangan masjid. Ada pandangan seperti itu. Makanya selalu saya pesankan kepada Ustadz Busron dan teman-teman, kalau menata di kawasan itu jangan sama sekali merusak sisi estetikanya. Kita terus berupaya. Tapi apapun kritikan di luar pandangan itu tetap saya dengarkan. Tapi bisa saya pilah-pilah, kami pilih. Kalau yang mengkritik itu lawan politik memang nggak pernah baik. Kalau lawan politik mengkritik tetap kami dengarkan, tapi sulit untuk dipenuhi karena tidak ada yang baik dikerjakan. Karena memang kesadaran berpolitik kita ini belum sampai kepada kesadaran berpolitik yang bermartabat dan rasional. Belum sampai ke sana, tapi bagian dari itu harus kita pertimbangkan. Makanya saya minta tolong pada pengelola pelaksanaan Masjid Agung, kita terus membenahi ini terkait dengan peran fungsi kami pemerintah kabupaten, seperti tadi ada perbaikan drainase segala, saya kira ini berproses terus. Memang ada rencana dari Badan Pelaksana bagaimana mendesain kembali Masjid Agung Sultan Sulaiman ini. Nanti kita rencanakan berproses sambil jalan terus. Bahkan sudah ada gambarnya. Kenapa memang belum kami ambil keputusan? Karena kami berkeliling dari kecamatan, dari desa ke desa, kelurahan. Memang masih banyak masjid itu belum terselesaikan dengan baik. Khususnya di kecamatan-kecamatan itu secara aturannya memang ada masjid yang dibangun pemerintah kabupaten yang klasifikasinya masjid kecamatan. Itu juga belum bisa kita wujudkan di 20 kecamatan. Jadi saya terima kasih kepada umat, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahwa kebanyakan masjid yang tumbuh dibangun di Kota Kartanegara itu didasari awal atas kebersamaan, atas peran serta partisipasi umat dengan gotong royong. Sampai ada kan di jalan itu masang rengge, legumin kita itu dari dana, itu bagian dari semangat umat. Kenapa salah satu latar belakang kami membuat program rehabilitasi rumah ibadah? Karena memang selama ini catatan kami bahwa betapa sulitnya pemerintah kabupaten untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak pernah dibuatkan program khusus. Maka era kami tetapkan salah satu programnya rehabilitasi rumah ibadah. Artinya ada di dalam kebijakan, ada di dalam RPJMD. Jadi kalau kita memberikan bantuan kepada rumah ibadah, tidak ada lagi pihak-pihak yang mempersoalkan karena sudah ada RPJMD-nya. Hanya tinggal perjalanan pelaksanaan prosesnya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian tidak mudah di Kutai Kartanegara ini untuk merubah pola pikir dan budaya kerja. Apalagi yang terkait dengan program hibah kepada rumah ibadah. Perjalanannya selama ini Kutai Kartanegara itu kehilangan kepercayaan. Banyak sekali kasus-kasus yang ditimbulkan oleh oknum per oknum. Hari ini pun dalam proses rehabilitasi rumah ibadah itu masih ada oknum-oknum di bagian mesra itu yang berani berbuat. Makanya saya sampaikan kepada kabar masyarakat, bersihkan bagian mesra itu. Masih ada yang berani melakukan pola kerja seperti yang dulu. Tapi alhamdulillah dimulai. Makanya
terus kita lakukan perbaikan. Jadi sekali lagi, silaturahim pada pagi hari ini, terima kasih Pak Ustadz Bisron dan teman-teman. Semoga apa yang dilakukan di Masjid Agung Sultan Sulaiman ini bisa menjadi role model. Makanya sudah banyak hal yang kita bahas untuk kedepannya. Bagaimana kami memberikan supporting terhadap pengelolaan masjid itu, terutama program pemberdayaan. Jadi memang harus ada keinginan tumbuh dulu. Jadi kalau kita belajar kepada Kota Bangun, di sana ada masjid besar Kota Bangun itu, Al-Jamal. Di sana ada kesepakatan para tokoh, para takmir masjid. Masjid-masjid yang ada di sekitar situ tidak ada melaksanakan sholat Jumat. Semuanya jadi satu di masjid besar Al-Jamal. Makanya setiap Jumat masjid itu penuh, ramai. Selain aktivitas peribadatannya, juga aktivitas kegiatan ekonominya terjadi di sekeliling itu. Ini saya kira jadi role model juga. Ini mungkin saya titip lagi ketua Dewan Masjid kita Negara. Ini bisa terus disupervisi. Saya ingin sekali bagaimana langkah kita bersama sehingga kami bisa memberikan supporting itu, fasilitasi terhadap bagaimana mengoptimalisasi peran fungsi masjid yang terkait dengan pemberdayaan. Jadi sekali lagi untuk diketahui juga oleh jemaah sekalian, para sahabat, hari ini juga saya minta kepada Dewan Masjid kita Negara yang di Nakodai Pak Ustadz untuk menangani Jonggon, desa Jonggon. Jadi di sana itu ada mualaf sekian banyaknya. Selama ini tidak terurus. Makanya saya datang ke sana berkali-kali, saya khawatir di sana pembina mualaf di sana macam-macam orang yang menghina di sana. Mohon maaf, ada yang datang selawarnya tengkes, janggutnya panjang, ada yang bosok ban. Saya temukan semua, saya bisa. Ada kekhawatiran batin saya, karena saya memang tidak menguasai penuh ilmu agama. Tapi ada kekhawatiran saya, kalau saudara-saudara mualaf ini tidak konsen fokus pembinaannya, akan bingunglah, karena yang masuk sana beberapa mazhab. Makanya sempat saya mintakan kepada Yai Hanan, ketua MUI, saya minta tolong Yai di sana harus, kalau ada pola pembinaannya harus lewat MUI dulu, kita tertibkan di sana. Tapi alhamdulillah sudah mulai baik. Ini persiapan masjid kita bangun di sana. Juga Dewan Masjid Kutai Negara melakukan pendampingan program pemberdayaannya. Karena di sana kita ingin mewujudkan salah satu kampung mualaf. Jadi saya minta dukungan ini, minta doanya terkait dengan mewujudkan kampung mualaf. Karena masjidnya kita bangun, pendidikan keagamaannya terus kita bina. Tidak cukup sampai di situ kalau nanti ekonominya juga tidak terfasilitasi dengan baik. Karena ini juga role model, karena ada beberapa titik desa-desa di Kutai Kartanegara ini memang saudara-saudara kita yang tadi berkeyakinan lain masuk Islam ini memang harus mendapat sentuhan dengan baik. Makanya saya harapkan Dewan Masjid lah yang bisa membantu dengan beberapa organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan LBI serta para sahabat lainnya. Saya kira ini yang kerja bersama kita yang sedang berjalan ini. Saya berharap minta bantuan nanti kalau kita fokus menangani yang seperti ini. Kemarin terkait program pemberdayaan, nanti Pak Sekda tolong dicek kembali, memang pembiayaannya kita agak kurang. Jadi kalau diperhatikan nanti dukungan pemerintah kabupaten dari sisi program kegiatan dan pembiayaan. Karena salah satu faktor kuncinya itu adalah program kegiatan dan pembiayaan. Walaupun semangat Ketua DPI Kutai Kartanegara itu semangat di merah putih, pantang menyerah, tapi kalau tidak didukung dengan pembiayaan juga tidak bisa maksimal nanti hasilnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan silaturahim hari ini. Terima kasih Pak Ustadz Bisron dan teman-teman, terutama para
adik-adik kami yang terhimpun di dalam pemuda masjid atau remaja masjid Agung Sultan Sulaiman ini yang beraktivitas, kreativitas yang luar biasa. Jaga terus masjid ini, jaga terus remaja masjid terutama. Jangan sampai remaja masjid ini dimasuki oleh aktor-aktor politik praktis yang tidak bertanggung jawab. Kenapa selalu saya sampaikan yang tidak bertanggung jawab? Karena ada oknum-oknum politikus itu pada saat dia perlu dia datang. Seperti terjadi di Masjid Agung ini, ada oknum politikus yang ingin menjadi ketua remaja masjid Masjid Agung. Karena yang terkait Asyik Pemda, saya diinformasikan, saya tolak. Jangan, kemana saja dia itu selama ini. Begitu sudah mulai baik, mau dimasuk. Saya terbuka menyampaikan di dalam masjid. Kenapa? Karena ini komitmen kita untuk menjaga, apalagi terkait dengan aset pemerintah kabupaten, kami bertanggung jawab terhadap aset pemerintah kabupaten. Jadi alhamdulillah keinginan oknum itu tidak terjadi, tapi hampir terjadi. Hampir terjadi. Jadi sampai saya menolak kemarin itu yang ketua BKPMRI itu juga, BKPMRI itu juga itu tidak ada etikanya. BKPMRI itu katakan dibentuk, ditunjuk di provinsi, mereka musyawarah di Samarinda. Memang kita di Tenggarong dianggap patung, saya ngomong begitu. Kalian harus beretika, tidak boleh seperti itu. Apalagi yang menjadi ketuanya bukan orang masjid. Saya terus terang, saya terbuka ngomong. Apabila organisasi masjid itu ditangani orang yang tidak berjiwa masjid, mohon maaf, saya paham orang-orangnya. Kalau dia berjiwa karaoke menangani masjid, wassalam masjid. Nggak akan bisa Pak, karena semangatnya beda. Harus kita sadarkan dulu yang bersangkutan. Makanya pesan saya kemarin terhadap oknum yang ingin menjadi ketua remaja masjid Agung Sulaiman itu, yang saya tolak secara kasar bahasa saya, itu pesan saya ingin menyadarkan yang bersangkutan. Bahwa sadar dululah selama ini kemana. Setelah punya kepentingan agenda politik pada momentum baru datang. Itu yang tidak akan sepaham dengan kami. Saya tegaskan itu di beberapa kesempatan, di tempat-tempat, bahwa masjid itu jangan disentuh sama sekali di dalamnya dalam kegiatan politik praktis. Mohon maaf Pak, komitmen itu saya tunjukkan, tanya orangnya, masih hidup orang yang samping saya. Ustadz Misron, Ketua BMI, Ketua Badan Pelaksana Masjid Negara. Saya ketua partai Pak. Tanya beliau, pernahkah saya bicara urusan partai? Pernahkah saya bicara urusan politik, mengajak beliau bersama? Hanya saya pesankan ke beliau, Pak, saya minta tolong urusi Masjid Agung Sultan. Itu saya minta tolong beliau. Itu pesan saya, urusi Masjid Sultan dan saya nggak pernah akan masuk itu. Ada tempatnya. Itu yang ingin kita sampaikan. Saya berkeinginan bagaimana mewujudkan politik itu yang bermartabat. Itu ada tempatnya kita bicara, ada tempatnya kita bergerak, ada tempatnya kita melaksanakan situasi ini. Karena saya memahami, saya mengalir saja seperti air. Kalau kita ini berbuat baik, pasti akan kita tuai juga kebaikan. Karena saya diajari orang tua saya seperti itu. Kalau kita berbuat baik, pekerjaan kita dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umat, insya Allah itu pasti akan juga ada kebaikan di situ. Perjalanannya membuktikan seperti itu. Alhamdulillah, tapi tidak terlepas dari dukungan doa para sahabat sekalian, terutama para alim ulama, para sahabat yang selalu bersama-sama. Kenapa kita bersama? Kita punya niat keinginan yang sama, itu bisa dipastikan. Kalau kita tidak punya niat keinginan sama, tidak akan bersama Pak.
Seperti separi subuh ini saya tidak mewajibkan kepada para OPD, belum saya wajibkan. Dan saya paham perilaku teman-teman OPD. Kalau belum dilantik aktif Pak, dia ikut separi subuh. Kalau sudah dilantik nggak ada lagi lupa. Itu saya ingatkan terbuka. Kemarin kenapa seleksi kita uji untuk mengaji di sini? Itu pro kontra, banyak sekali yang protes, yang SMS saya di internal. Saya suruh ngaji di dinas-dinas, diprotes semua saya. Di kantor ini kan kerja bukan ngaji. Ada yang berani lantang bersuara. Saya pesankan kepalanya, ya kalau kepalanya memang bergerak, itu pasti bawahnya bergerak. Tapi kalau ke bawahnya setengah-setengah dua kepalanya, itu pasti dia bergerak. Sampai ada protes bahwa apakah mengaji itu wajib? Yang wajib kan sholat, mengaji tidak wajib. Ada yang protes gitu. Katanya mah tahu ngaji gitu. Disuruh belajar mah mau gitu. Saya sampaikan, saya ingin membawa kita ini ke jalan kebaikan. Nah, bagian saya proses. Saya kira itu bagian dari proses. Itu dari semangat Ustadz Bisron, sulit tapi bisa. Kan semuanya sudah berjalan. Makanya konsisten. Ada yang lagi antar OPD itu kita laksanakan terus, tapi ini sudah mulai. Jadi tidak ada sesuatu yang kita kerjakan itu tidak ada resistensinya, pasti ada resistensi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Bisron. Nanti sebentar lagi kita nikmati kopi ya bersama di depan kuburan. Yang bisa kopi itu ada buku kawannya, ada apa kan ada. Terima kasih. Bapak Ibu Jemaah, saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga silaturahim ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.